فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 43 dari Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ata asyrah. Masalah yang ke-14 dari bab ini, bab keutamaan tauhid. Ta'ammalil jam'a baina kauni Isa wa Muhammadin abdaillahi wa rasulaihi. Renungkanlah penggabungan dalam hadis apa itu Ubadah ibnu Samit itu. Penggabungan antara Isa dan Muhammad, bahwasanya kedua-duanya adalah sama-sama hamba Allah dan sama-sama utusan Allah. Jadi bukanlah yang ini hamba, yang itu Tuhan, istilahnya Tuhan anak, tak. Semuanya adalah hamba Allah dan semuanya adalah utusan Allah. Baik. Nah, barang siapa meyakini dengan keyakinan seperti ini, dia berada di atas jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus ke depan, tidak berlebihan dan tidak bersikap kurang. Yang berlebihan adalah yang mengatakan apa itu Isa sebagai anak Tuhan, atau mengatakan bahwasanya Muhammad itu tercipta dari cahaya sehingga kemana-mana dia tidak memiliki bayang-bayang. Nah, ini berlebihan. Nabi Muhammad basyarun mislukum, manusia seperti kalian, hanya saja perbedaannya apa? Yuha, beliau itu diberi wahyu. Adapun masalah bayang-bayang, jelas beliau manusia biasa, punya bayang-bayang. Seandainya beliau zatnya adalah cahaya, misalnya Aisyah tidak mengatakan dan rumah kami waktu itu gelap. Karena apa? Ya, memang masa itu TNP belum sampai sana, gelap. Aisyah tatkala mencari Nabi itu dengan meraba-raba di malam hari. Ternyata Nabi sedang bersujud. Seandainya Nabi itu zatnya adalah cahaya, niscaya tak perlu lampu, dan memang Aisyah senang cari. Oh ini beliau ini bercahaya penuh. Misalkan, nah, itu sikap-sikap yang berlebihan. Atau seperti kata Al-Busiri dalam Burdah dia, dan ilmunya Muhammad adalah ilmu lauhi wal qalami, lauhul mahfud dan pen, semuanya itu diketahui Nabi Muhammad. Dan ini tentunya berlebihan. Nabi Muhammad sudah mengatakan, saya tidak mengetahui perkara gaib, saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan Nabi tak tahu tatkala beliau diracun oleh siapa? Zainab bintul Harith, anak dari saudari dari siapa itu? Marhab, yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib itu di perang Khaybar. Nah, saudarinya ini yang meracuni Nabi. Nabi tak tahu. Cuma Nabi kemudian diberitahu oleh daging itu, ini ada racunnya, tapi sudah terlanjur termakan. Iya. Nah, beliau alhamdulillah tak meninggal, beliau berbekam. Cuma ya tetap masih ada sisa yang menjadi cabaran untuk beliau dan menambah pahala. Nabi itu kan syahid. Iya. Kata Imam Ibnu Muflih rahimahullah dalam Al-Adabus Syar'iyyah, beliau walaupun di hari-hari itu, di tahun-tahun itu tidak wafat karena terbunuh, tapi Allah memberikan pahala syahadah. Karena menjelang kematiannya, luka dalam akibat racun itu membesar lagi. Kemudian beliau wafat. Tapi orang Yahudinya tak berjaya dengan perkataan mereka, kalau dia mati karena racun ini berarti dia sekedar raja, bukan nabi. Mereka menunggu-nunggu sekian tahun tak mati-mati. Oh, berarti memang beliau adalah nabi. Padahal sahabat yang satu yang ikut makan itu langsung mati. Radhiyallahu anhu. Yang Syama'il al-Muhammadiyah punya Imam Tirmidzi bagus, sudah ditahqiq, sudah ditakhrij, ditaklif dan seterusnya. Ini ada petang yang diperlis membacakan buku itu sesuai permintaan. Iya, bagus. Agar kita tahu karakter Nabi, contoh-contoh dari beliau dari awal sampai akhir, itu bagus. Nur Muhammad. Nah, itulah, itu hadisnya palsu tentang Nur Muhammad tercipta sebelum Adam, itu hadis palsu ya. Palsu. Iya. Memang beliau disifati sebagai cahaya. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah
yaitu cahaya dan kitab yang menerangkan. Jelas Nabi Muhammad, beliau adalah apa? Mendatangkan hidayah, tetapi bukanlah zat beliau itu adalah nur, tetap beliau manusia. Nah, secara maknawi memang beliau mendatangkan cahaya, menerangi zaman kegelapan, tapi zatnya tetap zat manusia. Ya, karena tidak mengaji dengan baik atau memang ikut hawa nafsu, tidak mau kalah dengan apa? Dengan orang agama lain. Oh, orang agama lain punya Natal, oh kita punya Maulid. Orang agama lain punya Paskah, yaitu kenaikan Isa Al-Masih, oh kita punya perayaan Isra Mi'raj. Istilahnya sekedar semangat, tetapi tidak ikut cara Nabi. Tentunya ini tidak benar. Para sahabat yang mereka rela berkorban, rela menumpahkan darah dan sebagainya di jalan Allah, dan mereka paling cinta pada Nabi. Tapi kenapa mereka tidak membuat maulid ini dan itu? Apakah memang kecintaan kurang? Nabi pun tidak mengajarkan itu. Ya, ini contoh sikap berlebihan. Salah. Ya. Dan juga kelompok yang lain, kelompok Yahudi, mereka sangat menghinakan Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah manusia biasa, bahkan anak zina. Nah, ini tentunya keliru. Demikian pula sebagian orang yang sangat menghinakan Nabi Muhammad dari kalangan Yahudi barangkali, atau orang-orang kufar Quraisy masa lalu yang mengatakan Muhammad itu penipu, penyihir, sekedar penyair saja, dan seterusnya. Atau ucapan sebagian orang Syiah, Jibril berkhianat, keliru, mestinya yang berhak mendapatkan kenabian adalah Ali. Kenapa justru Muhammad yang dapat? Nah, ini meremehkan Nabi Muhammad hakikatnya. Seperti yang di Yaman itu, orang-orang Syiah Rafidhah menyalah-nyalahkan Jibril, karena yang harusnya jadi nabi adalah Ali dan sebagainya. Tetapi tak pernah mereka membuat maulid Ali, yang ada maulid Muhammad. Ini kacau agama mereka. Alasan politik, anak-anak politik. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, as-sadisata asyrah. Al-khamisata asyrah, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Kita mengetahui kekhususan Nabi Isa, bahwasanya beliau itu kalimatullah, bukan maksudnya kalamullah seperti Quran, bukan sifat Allah, bukan demikian, tetapi maksudnya adalah tercipta dengan kalimat kun. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Inna masalah Isa bin Maryam, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan, yaitu yang setelahnya dikatakan kepadanya kun, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Nabi Adam tercipta dari, yaitu apa? Dari tanah, diciptakan dengan tangan Allah yang menciptakan. Sementara makhluk-makhluk yang lain itu tercipta dengan kalimat kun, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa ini bukan sebagian Yahudi, sebagian Yahudi. Nabi Isa beliau dari bangsa Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Beliau dari Bani Israel karena ya memang beliau dari keturunan Imran. Imran punya anak siapa? Maryam. Nah, Maryam punya anak Isa. Mereka adalah dari keturunan Bani Israel. Nabi dan Rasul terakhir Bani Israel itu pun dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Bani Israel ini terkenal. Memang jahat, suka membunuh para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa. Betul. Baik. Nah, maka tak ada alasan untuk mereka nanti mengatakan, oh saya tak nak ikut, saya tak tahu, misalkan, oh banyak nabi, banyak rasul, banyak kitab suci, apalagi sehingga kalian tak nak belajar, misalkan. Adanya takdir Bani Israel ini mencari iblis juga ya. Itu pun tetap umat Nabi Musa yang ikut Nabi Musa memenuhi ufuk banyak, cuma memang cabarannya besar.
Tetap ada sahabat-sahabat Nabi Musa yang setia, walaupun juga cabarannya banyak, disiksa, disakiti oleh keumuman masyarakatnya, masyarakat Bani Israel. Kita kalau masyarakat kita saja kadang kita perlu sangat bersabar. Gimana kalau kita hidup di masyarakat Bani Israel yang suka sihir, yang suka dengki, jangankan membunuh orang biasa, Nabi pun dibunuh. Jelas kesabarannya perlu besar sekali. Orang yang baik-baik, yang setia dengan para nabi. Budaya Bani Israel ini begitu tebal ya, Oh memang. tidak menerima ajaran agama itu. Asobiahnya, fanatismenya sangat mengerikan Bani Israel. Nafsu kan. Ya, tak boleh kawin kecuali sesama Yahudi menurut keyakinan mereka sampai sekarang. Ini agama mereka tuh mengikut hawa nafsu. Oh, memang jelas mereka ikut hawa nafsu, makanya Allah murka pada mereka. Kemudian disebutkan di sini as-sadisata asyrah, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan min. Kita mengetahui keadaan Nabi Isa sebagai ruh dari Allah. Bukan maksudnya zatnya Allah itu sebagian ada dalam diri Isa, bukan. Tapi maksudnya ruh dari ruh yang ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Dan ruh ini siapa yang mencipta? Allah. Datangnya dari Allah. Allah punya ciptaan ruh banyak sekali tentunya. Nah, sebagiannya ada satu yang Allah pilih untuk ditiupkan oleh Jibril ke dalam diri Maryam. Baik. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Tidak seperti sebagian ahli filsafat yang mengatakan ini sekedar takhayyulatil anbiya, khayalan para nabi agar orang rajin berbuat baik, diberi khayalan ada surga setelah kematian, ada ini. Dilarang untuk berbuat maksiat, jangan berbuat dosa karena ada neraka tuh setelah kematian. Tapi ini sekitar khayalan para nabi, kata para ahli filsafat. Kecuali yang beriman, ahli filsafat yang setelah itu bertobat. Nah, tapi banyak dari mereka yang meyakini itu. Yang benar, surga betul-betul ada, neraka betul-betul ada. Nabi sudah pernah melihat sendiri langsung. Demikian pula yaitu mimpi-mimpi yang dilihat oleh sebagian orang-orang soleh, seperti yang di dalam Kitabul Jihad karya Imam, yaitu riwayat-riwayat Imam Ibnu Mubarak, bagaimana ada sebagian para tabi'in yang tidur kemudian mimpi masuk surga, kemudian diberitahu oleh bidadari di situ, saya istri Anda, kita akan jumpa nanti petang. Ternyata di hari itu memang dia mati syahid. Demikian pula ada yang sebagian pasukan tatkala perang melawan Romawi, mereka tersesat masuk ke sebuah kebun. Tahu-tahu entah bagaimana kebunnya menjadi luar biasa indah. Kemudian jumpa seorang wanita yang sangat cantik di situ. Tak ada wanita di dunia secantik itu. Nah, mengatakan saya adalah istrimu, tapi kita belum tiba waktunya untuk berjumpa. Nanti tunggu maghrib. Ternyata di hari itu memang mereka mati syahid, kecuali satu orang. Nah, dia yang jadi saksi tentang peristiwa itu. Dan seterusnya banyak berita-berita yang menunjukkan memang surga dan neraka itu ada. Sebagaimana saksi-saksi yang mengatakan bahwasanya alam kubur itu ada, siksa di kubur itu ada, dan seterusnya. Perkara gaib itu memang betul-betul ada. Tayyib as-saminata asyrah, makna qaulih ala ma kana minal amal. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Ubadah ibnu Samit, ala ma kana minal amal. Ini ada dua makna kata para ulama, yaitu sesuai. Ala di sini maksudnya bihasab, sesuai dengan apa yang dia amalkan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Tentunya derajat Nabi sangat tinggi sekali di dalam surga Firdaus, di tempat yang namanya Al-Wasilah. Demikian ada para siddiqun, ada syuhada, ada solihun, bertingkat-tingkat. Yang tauhidnya sempurna tentunya lebih tinggi kualiti surganya daripada yang tauhidnya itu tidak seperti itu. Ini yang pertama. Makna yang kedua, ala artinya mahma makana minal amal.
walau apapun yang dia amalkan. Nah, ini kabar gembira. Walau apapun dosa-dosa yang dia miliki, asalkan tauhidnya benar, keyakinan tentang para nabi itu benar, dan seterusnya, keyakinan tentang perkara gaib itu benar, maka dia akan masuk surga. Walaupun tingkatannya lain-lain, walaupun mungkin ada yang dicuci dulu di neraka karena corruption atau mencuri atau pernah membunuh orang, intinya datang kepada Allah dalam keadaan belum bertaubat, mungkin perlu dicuci dulu dalam neraka, tapi akhirnya akan masuk surga asalkan itu tadi syarat-syaratnya terpenuhi. At-tasi'ata asyrah ma'rifatu anna mizana lahu kifatan. Yang ke-19, kita mengetahui bahwasanya timbangan di hari kiamat itu memiliki dua dacin. Ya, ada kanan, ada kiri. Walaupun ini tak masuk dalam kepartean, tapi itulah timbangan. Baik, timbangan yang nanti di akhirat itu. Walaupun sebenarnya hadis Abdullah bin Amr bin al-As tidak membahas timbangan di akhirat, tapi keumuman timbangan di masa lampau dan di hari kiamat seperti itu. Kalau sekarang sih ada timbangan digital, tak perlu kanan kiri ya. Tapi ini walaupun sudah zaman milenium, tetap lambang timbangan ya seperti itu memang. Orang suka dengan itu, langsung tahu oh itu memang timbangan, itu neraca keadilan. Walaupun belum tentu prakteknya seperti itu. Timbangannya dia digital lah, digital akhirat. Tetap ada kanan kiri, ditimbang kebaikan dan ditimbang keburukannya, mana yang lebih berat. Al-Ishrun, yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajh. Kita mengetahui disebutkannya wajah Allah. Ini isyarat kemana? Hadis Isban bin Malik yang Rasulullah mengatakan ya ba'taghi bidzalika wajh Allah. Dia melakukan itu karena mencari wajah Allah, bukan karena riya, bukan karena cari pujian, bukan karena ini dan itu, tapi karena Allah memang betul-betul ingin masuk surga dan melihat indahnya wajah Allah. Bukan hanya sekedar melihat indahnya wajah Allah, juga ingin mendengar salam dari Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan dan Allah ceritakan dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera itu sebagai ucapan dari Rabb, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi sebagaimana Allah berbicara dan kita mendengar suaranya, nanti juga kalau kita masuk surga tentunya ya, kita akan melihat indahnya wajah Allah. Baik, sesuai dengan yang Nabi ceritakan, bukan sesuai keinginan kita sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam.